Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi. Perkenalkan, nama saya Afsah Nur Fatimah. Sehari-hari saya dipanggil Ibu Afsah. Saya di sini sebagai petugas administrasi kredit di kantor KSP Permata Abadi Jawa Timur Cabang Pajarakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah tema yang sebenarnya sangat mendasar namun sangat penting diperhatikan oleh kita sebagai karyawan. Yaitu tema kali ini adalah penampilan. Kenapa penampilan? Karena di sini penampilan adalah hal yang sangat penting yang harus diperhatikan kita sebagai karyawan yang bergerak di bidang jasa keuangan. Di mana kita di sini bergerak di koperasi simpan pinjam, di mana ada kredit dan simpanan produk yang kita jual. Penampilan merupakan satu bentuk komunikasi, sarana komunikasi kita antara kita sebagai karyawan dengan para anggota dan calon anggota kita. Kenapa sebagai salah satu sarana komunikasi? Karena di sini akan terjadi interaksi antara kita sebagai karyawan dengan para calon anggota dan anggota kita. Jadi di sini semisal kita pemasaran terjadi interaksi, kita memasarkan produk terjadi interaksi. Kemudian ada para anggota yang ingin meminta pelayanan kita, entah itu di pinjaman maupun di simpanan, di situ juga ada interaksi. Atau para calon anggota yang ingin tahu apa yang ada di kantor kita, juga ingin menjadi atau bergabung dengan kantor kita, di situ juga akan ada interaksi seperti itu. Jika penampilan kita sudah oke, look kita sudah oke, kita akan berpikir jangan melihat seseorang dari covernya. Namun mau tidak mau, cover akan mewakili kita, akan mewakili citra kita, diri kita di dalam berhubungan dan berinteraksi. Di mana yang kita bawa di sini adalah citra atau nama besar kantor KSP Permata Abadi Jawa Timur Cabang Pajarakan. Untuk penampilan di sini meliputi yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah rambut, yang ketiga adalah kuku, yang keempat adalah busana, yang kelima kaos kaki dan sepatu, dan yang keenam adalah aksesoris. Kita akan bahas satu persatu 6 hal tersebut. Yang pertama wajah. Wajah di sini ada karyawan wanita dan ada karyawan pria. Untuk karyawan wanita, kita harus bermake up. Bermake up di sini untuk yang para wanita ada foundation atau bedak, alis, eyeshadow, pewarna pipi, lipstick, dan bisa kita tambahkan eyeliner atau mascara seperti itu ya, sebagai pendegas warna kita di penampilan kita seperti itu. Untuk yang pria, sekarang brand-brand kecantikan tidak hanya mengeluarkan make up untuk para wanita, tetapi juga pria. Jadi kita bisa menggunakan make up tapi yang tidak sesempurna wanita ya. Misal hanya pelembab atau krim supaya wajah kita tetap lembab dan bersih serta segar seperti itu. Bisa digunakan untuk petugas front office maupun petugas lapangan, harus diperhatikan. Yang kedua adalah rambut. Untuk para wanita yang rambutnya pendek bisa disisir dengan rapi. Untuk yang rambutnya panjang bisa dicemol. Untuk para pria, untuk rambut tidak boleh melebihi batas kerah. Jadi kalau sudah merasa rambutnya panjang, silakan dipotong, ya. Dan disisir rapi, serta jika rambutnya tidak bisa ditata rapi, bisa menggunakan minyak rambut. Yang ketiga adalah kuku. Kebersihan kuku tolong diperhatikan. Kuku harus pendek dan bersih. Karena biasanya kalau kuku panjang akan membentuk kuman-kuman serta kelihatan hitam atau warnanya kuning. Tidak bagus, tidak elok untuk
berlebihan. Seperti itu. Untuk yang keempat adalah busana. Busana di sini kita sesuaikan penggunaan seragam di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Disesuaikan dengan yang sudah menjadi prosedur di kantor kita. Seperti itu. Dan untuk busana harus dicuci dan disetrika dengan rapi. Karena ini merupakan bentuk penampilan kita yang kita suguhkan kepada para calon anggota maupun anggota kita. Jadi harus dirapikan serapi mungkin, disetrika. Di sini juga kita boleh menambahkan wewangian supaya wangi ketika kita berinteraksi dengan nasabah. Seperti itu. Penggunaan ID card harus terpasang rapi. Karena ini merupakan identitas kita. Untuk yang keempat di sini, yang kelima ya. Tadi sudah wajah, rambut, kuku, busana, dan yang kelima. Yang kelima di sini adalah kaos kaki dan sepatu. Penggunaan kaos kaki, mungkin untuk yang para wanita tidak menggunakan kaos kaki karena langsung bersepatu. Untuk yang para pria biasanya menggunakan kaos kaki. Kaos kaki usahakan ganti setiap hari supaya tidak bau. Dan warnanya juga disesuaikan, bisa hitam atau coklat. Dan sepatu diusahakan dibersihkan atau disemir supaya terlihat kinis bersih. Yang keenam adalah aksesoris. Aksesoris di sini tidak perlu berlebihan. Dan untuk para pria tidak usah menggunakan kalung, gelang yang berlebihan atau cincin yang berlebihan. Dan di sini untuk para karyawan wanita juga bisa menggunakan aksesoris yang juga tidak berlebihan seperti acting yang menandakan kita berbeda dengan para lelaki ya, para pria seperti itu, kalung, cincin dan sebagainya, tapi disesuaikan dan tidak berlebihan. Keenam, hal ini harus diimbangi. Jangan hanya wajah cantik, busana tidak rapi. Seperti itu. Busana rapi, wajah tidak cantik. Jadi harus disesuaikan dan harus diperhatikan keenamnya. Jangan hanya salah satu saja. Karena di sini kita diperlukan untuk tampil wah, tampil bersih, looknya bagus, penampilannya bagus, supaya kita bisa menarik perhatian para calon anggota atau anggota kita. Karena kita berbeda ketika kita berada di rumah dan ketika kita sudah bekerja. Seperti itu. Demikian penjelasan dari saya. Apa ada yang perlu ditanyakan atau yang masih ingin dicari tahu dari teman-teman semua? Boleh bertanya. Make up, ya, monggo Pak Imron. Tadi dijelaskan untuk pria juga memakai yang tidak berlebihan. Kasih contohnya bedak pelembab laki-laki itu aja. Oke, terima kasih. Tadi sudah saya jelaskan untuk brand-brand kosmetik sekarang tidak hanya mengeluarkan produk-produk kecantikan untuk para wanita. Jadi di sini juga disediakan atau sudah dikeluarkan brand-brand kecantikan untuk pria, kegantengan untuk pria ya. Di sini kita bisa menggunakan, misal untuk petugas lapangan sesudah selesai dari lapangan bisa sabun cuci muka dulu, cuci muka setelah dari lapangan. Sabun sekarang sudah disediakan dan bisa menggunakan krim-krim pelembab untuk melembabkan wajah kita. Jadi tidak kering atau tidak berminyak. Seperti itu.
Jadi tidak saya anjurkan untuk menggunakan foundation, lipstick, eyeshadow, tidak. Yang tidak berlebihan dan digunakan untuk para pria saja. Seperti krim saja dan pelembab seperti itu. Kalau misalnya yang lain bisa digunakan untuk para wanita. Ada lagi pertanyaan? Sudah jelas Pak Imam? Ada lagi pertanyaan yang lain? Ya Pak. Ya, terima kasih. Nama saya Pak Abdul. Yang perlu saya tanyakan untuk menjaga penampilan. Nah, ini sampai jam kerja itu sampai apa cukup sampai siang atau full satu hari. Yang kedua, masalah BB. Nah, ini apa masuk bagian dari penampilan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus untuk Pak Bahrul. Di sini menjaga penampilan hanya pada saat pagi hari saja, atau sampai siang hari, atau sampai nanti kita pulang. Seperti itu ya Pak ya. Jadi di sini kita harus menjaga penampilan kita dari awal kita bekerja datang dari kantor sampai nanti kita akan pulang ke rumah. Bisa disiasati. Yang pertama untuk yang front office di sini pagi kita sudah bermake up, oke, sudah cantik, sudah looknya sudah cantik, sudah bermake up, sudah eyeshadow, sudah corona pipi dan bibir sebagainya sudah cantik, dijaga sampai jam istirahat. Jam istirahat nanti kita misal yang untuk yang beragama muslim di sini kita ada isoma atau istirahat. Jadi kita sholat dulu seperti itu. Setelah jam istirahat, sebelum kita masuk bekerja, kita bisa menambah make up kita. Jadi dicek dulu sebelum kita keluar ke front office. Jadi kita cek dulu apa yang kurang, apa alisnya tinggal separuh, apa lipstiknya kurang merah, apa rambutnya berantakan dan masih tidur. Jadi kita rapikan dulu make upnya kita. Jadi kita rapikan dulu make upnya kita. Setelah itu kita boleh bekerja lagi. Itu juga akan terjaga sampai nanti kita pulang kerja. Seperti itu. Untuk yang di lapangan, misalnya nanti kita keluar datang dulu, datang kita sudah fresh, sudah ganteng, sudah rapi. Nah kemudian kita di lapangan. Di lapangan, cuma kita juga harus menjaga pada saat di lapangan karena kita menggunakan helm, ya kan? Jadi kita nanti ketika kita membuka rambut, kita membuka helm, kita lihat dulu rambutnya kita sudah rapi atau belum, bisa dari kaca spion. Untuk yang petugas wanita yang di lapangan juga seperti itu. Jadi tetap harus menjaga kerapian rambut, make upnya seperti apa, jadi tetap dijaga, bisa lihat dari kaca spion. Seperti itu ya. Nanti pulang dari pemasaran, seperti yang tadi saya katakan, bisa cuci muka terlebih dahulu. Cuci muka dahulu biar bersih, biar rapi, terus sudah gitu bisa sisiran dulu, baru boleh bekerja lagi. Jadi kita tetap terjaga penampilannya dari awal kita bekerja sampai pulang kerja. Seperti itu Pak Bahrul ya. Untuk yang pertanyaan yang kedua, bagus sekali. Masalah BB atau bau badan. Sebelum kita berangkat, kita harus menjaga aroma kita. Tadi saya juga bisa tambahkan di busana, yaitu wewangian. Wewangian apa? Yang pertama, deodoran. Deodoran, sesudah mandi kita pakai deodoran. Nanti yang misalnya keringatnya itu berlebihan, bisa setelah istirahat juga bisa dipakai lagi. Nah, nanti untuk busananya juga bisa dikasih wewangian atau parfum. Parfumnya jangan yang nyengat. Kalau sudah bau badan, dikasih wewangian yang nyengat, itu baunya bercampuran. Apalagi di ruangan yang tertutup bagi front office, AC. Seperti itu ya. Jadi kita tetap harus menjaga keharuman penampilan, make up pada saat kita berinteraksi baik di lapangan maupun di dalam kantor. Seperti itu.
Sudah? Seperti itu Pak Bahrul. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Pak Imran. Masalah seragam. Seragam kenapa Pak? Iya, kita kan juga sebutkan tadi harus berseragam, semuanya berseragam. Maka kalau ada salah satu ketika karyawan di sini yang tidak pakai seragam, apa itu memang betul belum selesai seragamnya, apa bagaimana? Terima kasih pertanyaan Pak Imran. Ini masuk ke personal masing-masing ya. Kita di sini sudah dikasih seragam oleh kantor. Yang di seragam itu harus disesuaikan menurut hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jika yang masih belum berseragam, entah itu seragamnya belum selesai, belum dikasih, atau bagaimana, bisa ditanyakan ke personalnya. Kalau bisa, disegerakan menyesuaikan diri. Karena di sini kita membawa nama besar kantor KSP Permata Abadi Jawa Timur Kecamatan Selatan. Dan juga bisa, boleh nanti karyawan yang lain menanyakan atau bertanya secara baik-baik kepada yang bersangkutan. Jadi kita menasihati, bertanya, mempertegas apakah seragam itu belum jadi atau gimana. Jika nanti ada bisa belum selesai atau gimana, bisa kita memberi bantuan seperti kalau misalnya kita punya, oh di sini ada penjahit, kayak gitu ya. Jadi bisa nanti diberikan solusi bagaimana nanti biar bisa beliaunya atau personanya bisa menggunakan seragam tersebut. Seperti itu. Misal nanti ada beberapa juga di sini yang baru selesai melahirkan, masih belum dikasih seragam, sudah ditanyakan tapi masih belum dikasih. Jadi kita menyesuaikan seragam yang lama seperti itu. Kan kita masih juga untuk yang karyawan lama sudah ada seragam-seragam lama yang hari Senin sampai hari Kamis, jadi bisa digunakan pas per hari itu yang sesuai. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup menurut saya ya? Nah, baik kepada para karyawan yang ada di sini, kita harus terus menjaga dan memperhatikan penampilan kita sehari-hari pada saat bekerja. Bisa diperbaiki mulai dari sekarang dan untuk seterusnya, seperti itu ya. Ya. Tapi kalau kita lihat yang rambut pendek ya untuk khusus perempuan kan sering di depan rambutnya. Bagaimana cara langkah supaya rambut tidak ke depan, dia tetap freshnya itu tetap. Kalau ke depan kan juga kan udah karuan juga tadi tampaknya kelihatannya seperti itu. Ya, terima kasih Pak Imran. Untuk rambutnya yang pendek ataupun yang panjang, dicemol dan berponi, minta tolong untuk poninya untuk diusahakan dirapikan. Bisa menggunakan jepit, tapi jepit di sini yang bisa digunakan adalah jepit yang kecil hitam, yang seperti yang mengait gini ya. Bisa menggunakan seperti itu. Jangan menggunakan jepit-jepit yang ada mahkotanya, ada bonekanya, ada mainannya. Karena itu tidak baik digunakan untuk pada saat kita bekerja. Ada lagi Pak Imran? Sudah ya, sudah cukup ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada para karyawan. Kemudian untuk pembahasan tema penampilan kali ini yang bisa saya utarakan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.